Oke. Sebentar. Kedengaran ya? Halo? Kedengeran, Pak. Iya, udah kelihatan ya.
Tadi ya kelihatan ya. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Kelihatan. Kalau di saya belum, Pak. Hah? Di saya juga belum, Pak. Di Kalau saya di saya cuma masih buka di folder folder. aja. Ya, belum Oh, videonya. belum. Nggak kelihatan videonya ya? Belum, Tidak. Pak. Tidak, Pak. Oh, gimana? Atau diputar sendiri minta ke Rizky ya? Halo? Boleh. Iya, boleh. Diputar sendiri diminta ke Rizky. Iya, boleh, Pak. Rizky? Halo? Rizky? Halo? Oh, nggak ada Rizky. Udah dikirim Nanti kok Pak ke kami dari Rizky. Udah dikirim dari Rizky ke kami. Oh, sudah ya. Nanti diputar sendiri ya. Ya, sudah diputar sendiri aja ya. Ya. Kita lanjutkan dengan hari apa namanya? Bahan seperti tadi, meneruskan terima kerja energi. Sebentar. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Kita buka teks, Ya, Pak. kita buka textbook. Itu Arya di buku Arya di bab 65 ya. Di 65 itu ada fungsi energi potensial ya. Jadi yang sebenarnya tadi di video tadi ini yang dijelaskan bahwa potensial itu minus kerja. Jadi kenapa begitu kalau kita melakukan kerja misalkan naik tangga. Nah, pada waktu kita sampai di atas, kita mempunyai energi potensial, mempunyai energi ke bawah ya. Kita melakukan kerja ke atas, tapi menjadi kerja ke atas menjadi energi arahnya ke bawah. Ya. Jadi ini kerja dan energi selalu berlawanan, selalu negatif ya. Jadi energi selalu negatif dari kerja. Jadi kalau ini secara matematik, kalau ini Vx sama dengan minus integral, kebalikannya Vx sama dengan turunan ya.
turunan dan integral itu bolak-balik ya. Integral turunan ya. Jadi ini fx minus dv dx ya, turunan ya. Nah, syarat gaya disebut konservatif adalah kerja ini tidak bergantung lintasan ya. Tidak bergantung lintasan. Karena energi itu hanya bergantung titik, bergantung koordinat awal dan koordinat akhir. Jadi ini bergantung posisi. Ya. V sama V fungsi R. Jadi ini harusnya yang sebelah kanan juga harus bergantung posisi. Bergantung posisi ya, posisi 2 titik fungsi A fungsi B titik A titik B hanya bergantung kedudukan awal, kedudukan akhir ya, kedudukan awal, kedudukan akhir. Tidak memodulikan bagaimana caranya ya, dia muter-muter begini atau langsung begini, hasilnya sama. Hasilnya sama ya. Atau dengan kata lain, kerja yang dilakukan pada lingkaran tertutup, pada siklus tertutup, P, Q, dan P itu 0, kerjanya 0. Jadi integral tertutup F dr sama dengan 0 ya. Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo. Ya Pak, halo Pak. Ada pertanyaan? Halo. Belum ada, Pak. Belum ada Pak. Ya. Jadi syarat dinamakan konservatif adalah integral lingkaran tertutup sama dengan 0 ya. Jadi ini muter-muter atau arahnya bagaimana ya, lintasannya. Tapi kalau kembali ke titik awal itu sama dengan 0. Jadi kalau ini 0, ya sebelah kiri 0, dengan teorema Stokes kita bisa menulis integral integral garis menjadi integral luas ya. Menjadi integral luas. N vektor normal dot curl cross F ya. ds ya. Jadi kalau ini 0, ini harus 0. Atau dengan kata lain, curl F adalah 0 ya. Jadi ini syarat suatu gaya dikatakan konservatif ya. Jadi dari P lintasan 1 ke 2 kembali ke P kerjanya 0 ya.
Kemudian kerja dari 1 ke 2 FRDR kerja sama dengan kerja dari 1 ke RS FRDR ditambah integral RS R2 FRDR sama dengan F1 sama dengan ini dibalik jadi integral RS R2 ini FR ya ini dibalik ya, RS-nya dibalik. R2-nya di bawah, RS-nya di atas. Jadi itu sama dengan minus kerja kedua ya. Jadi ini kerja 1, F1R, ini kerja 2 ya, F2R ya. Kemudian dari kuliah yang lalu ada namanya teorema kinetik energi. Ini teorema penting, teorema kerja dan energi, yaitu kerja yang dilakukan pada suatu benda merubah energi kinetik benda ya. Jadi kalau kita mendorong kotak, maka apa yang terjadi? Kotak ini berjalan ya. Berjalan. Artinya kerja yang kita lakukan merubah energi kinetik dari kotak ini menjadi dia mempunyai kecepatan. Dari kecepatan awal setengah mv1 kuadrat menjadi kecepatan kedua, yaitu mempunyai energi kinetik setengah mv2 kuadrat. Jadi kalau kita masukkan ke sini, kerja W1 W2 menjadi adalah ini ke sini, W1 kedua ini sama dengan K2 minus K1. Sedangkan dari bersamaan 671 ini sama dengan V1 atau ini menjadi, ini kalau dipindah ke kiri menjadi K2 ditambah V2 sama dengan V1 ditambah K1. Ya, jadi ini ya. Nah, besaran ini K1 ditambah V1R adalah energi mekanik total ya. Energi mekanik total. Jika gaya yang bekerja hanya gaya
konservatif ya. Jika gaya yang bekerja hanya gaya konservatif. Ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Iya, halo Pak. Ada pertanyaan? Kurang jelas atau gimana? Halo? Mungkin kurang jelas. Lupa lanjut Pak. Bagaimana? Lanjut dulu aja Pak, nggak apa-apa. Oh iya. Nah, ini kalau kerja yang kita di dalam sistem kita, gaya yang bekerja hanya gaya konservatif ya. Jadi misal gaya konservatif itu apa? Misalkan gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik kolom, gaya yang tidak bergantung pada lintasan, hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi ini kalau gayanya hanya konservatif, maka energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan energi mekanik total. E. Ini kalau ada kasus F sama dengan F sebagai fungsi R, posisi, dan T, waktu. Kalau sebelumnya F hanya fungsi dari posisi. Ini namanya F sebagai fungsi ya, posisi ya. Jadi kayak seperti gaya pegas ya. Ini namanya gaya konservatif ya. Nah, kalau meskipun curl F RT sama dengan 0, meskipun curl F sama dengan 0, tadi syaratnya F konservatif adalah ini ya, curl F sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana kalau dia fungsi waktu? Curl F RT sama dengan 0. Maka di sini kita mendefinisikan fungsi potensial FRT sama dengan RS FRT ya. Jadi energi potensial minus kerja, ini minus kerja ya. Maka disimpulkan di sini bahwa FRT minus gradien VRT.
maka di sini penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial tidak tetap. Karena bergantung waktu ya. Ft ini ada faktor T-nya. Jadi dia tidak bergantung waktu. Harusnya tidak bergantung waktu. Artinya tetap ya. Jadi di sini kesimpulannya FRT tidak merupakan gaya konservatif. Ada pertanyaan dulu? Sekarang kita tinjau latihan soal ya. Ini ada di textbook. Jadi Anda sebentar. Mana ya? Soal contoh 61. Ini kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan 61 ya. Ya, ini soal ini mengatakan bahwa tunjukkan gaya-gaya berikut adalah konservatif dan hitung potensial yang berkaitan ya. Jadi F sama dengan AXI plus BYJ plus CZK. Jadi ini jawabnya. Untuk membuktikan gaya ini konservatif, kita lakukan operasi curl F apakah dia sama dengan 0 ya. Jadi kalau AXI BYZ ini, jadi kita lakukan curl. Jadi curl F sama dengan I J K, ini curlnya dx dy dz. Kemudian F-nya Fx-nya AX, Fy-nya adalah BY, ininya CZ.
Jadi ini ya. Ini ketemu ini sama dengan ini. Di mana di sini A-nya ddx, B-nya ddy, Z-nya ddz. Ini ddz, ini ddy, ini ddx ya. AX, BX. Ini determinan, ini I. BZZ dikurangi CBYY ya, dikurangi. Ini I. Kemudian minus J, ACZZ, ini dikurangi ini positif A. Jadi ini J, ini ke sana. J-nya mana J-nya? Oh, AX, ya ini J-nya ke sini. Kemudian K-nya ABY minus ABX, ya ini ABX. Ini sama dengan 0. Kemudian integral oh ini ya, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan K-nya ini. Jadi ini karena CZ bukan fungsi Y, jadi ini 0 ya, ini 0. DZ bukan fungsi Z, ini 0. Ini JCZ, ini 0. Ini KBY, ini DX, ini juga 0. AXJ, ini diturunkan terhadap Z. Jadi nggak ada fungsi Z, ini 0. AXK, ini diturunkan terhadap Y, ini juga 0. Jadi kesimpulannya adalah curl F sama dengan 0. Curl F sama dengan 0. Jadi F adalah konservatif. Kalau ketemu F-nya konservatif, maka ada energi potensial, yaitu kita definisikan sebagai V sama dengan minus F dr. Jadi F minus dr itu adalah VA sama dengan minus AX dx, ya, karena dr-nya menjadi dx dy dz, kemudian minus by dy plus minus cz dz. Ya. Maka ini menjadi setengah AX kuadrat
minus setengah BY kuadrat minus setengah ZZ kuadrat, maka energi potensial kita adalah minus setengah AX kuadrat minus setengah BY kuadrat ditambah minus CZ kuadrat ditambah konstan. Ada pertanyaan dulu tentang soal 1. Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo? Belum. Ya, Pak. Iya, Pak. Belum ada Ada pertanyaan tentang soal tadi? Belum ada sih, Pak. Belum ada, Pak. Oh iya, belum ada ya. Soal yang B, soal B, ini Vx sama dengan 3AYZ pangkat 3 minus 20B X pangkat 3 Y kuadrat. Vy sama dengan 3AX Z pangkat 3 minus 10B X pangkat 4Y ditambah VZ sama dengan 9AXZ kuadrat Y. Ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, Anda juga ini tolong dibaca. Ini dibaca sendiri. Ini di buku Arya ya. Tolong dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini ada soal, ini untuk dibuat PR ya. Halo. Ini ada PR ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Pak. Ya. Masuk. Ya, ini dibuat PR. Dibuat PR ini. Baik, Pak. Ya, ini gampang ya. Ini mengikuti ini. Ini membuktikan gaya ini konservatif dan kemudian cari energi potensialnya. Ini gampang. Pak. Kemudian contoh, Pak. ya. Kalau yang PR yang sebelumnya itu sudah ada solusinya nggak, Pak? Mungkin biar kita bisa koreksi gitu. Oh, belum. Oh, belum ya, Pak? Soal yang mana ya? Soal yang kedua atau soal 1? Ada yang PR pertama dulu, Pak. Oh, yang pertama. Ya, yang 2.2. Oh, belum. Saya berikan soal PR ada 2 ya, 2. Tambah ini 1 ya. Belum. Yang soal 1 belum. Soal 2 juga sudah ya. Tapi belum dikumpul ya. Iya, Pak, Ada PR lagi yang kedua. Iya. PR lagi yang kedua tapi belum dikumpul ya. Iya, Pak. Yang kedua belum dikumpul. Iya. Ini yang ketiga. Ini gampang ya. Kita lanjutkan bahasan soal contoh soal 62. Sebuah
partikel bermasa M bergerak dari titik A ke titik B mengelilingi lintasan setengah lingkaran dengan jari-jari R. Seperti ditunjukkan oleh gambar 62 ya. Jadi ini gambar 62. Jadi dia bergerak, titik itu bergerak dari A ke B. Kemudian massa ini ditarik oleh gaya menuju ke arah ke titik A ya. Jadi selama dia bergerak dari sini ke sini, dia ditarik oleh gaya dengan arah menuju pusat, menuju A. Bukan pusat ya, menuju A. Jadi gayanya ini ditarik oleh gaya yang menuju A. Kalau misalkan di sini dia ditarik oleh gaya yang menuju A. Kalau di sini dia ditarik oleh gaya menuju A. Sampai di B gayanya yang ditarik sebesar F0 menuju A juga. Setelah partikelnya menyentuh B, gaya yang diberi gaya yang menuju A tersebut adalah F0 ya. Ini diketahui adalah F0. Kalau di B kemudian hitung kerja yang dilakukan, terhadap gaya ini ketika partikel bergerak dari A ke B di dalam lintasan setengah lingkaran. Maka di sini kerja didefinisikan sebagai FDS ya. Ini kerja didefinisikan sebagai integral FDS. Kemudian dari soal tadi gayanya proporsional terhadap jarak ya. Jadi F sebanding dengan jarak. F sebanding dengan jarak terhadap A. R adalah jarak terhadap A. R adalah jarak terhadap A. Nah, konstanta perbandingannya adalah K. Ini konstanta perbandingan ya. Jadi F sama dengan KR. Ini F sama dengan KR. Di mana K adalah, ini dikatakan konstanta, konstan ya, yang disebut konstanta perbandingan ya.
Kemudian pada R sama dengan 2R, yaitu pada titik B, ya. Ini kita lihat sini, ketika partikel sampai B yang berjarak 2R, ini R, di sini R, ini R, jadi jaraknya 2R, ini jaraknya 2R, maka gayanya F0, ya. Jadi F ini dari soal tadi, FB sama dengan F0. Sama dengan K kali R, K kali R, kali R, di mana R kecil ini adalah jarak dari titik B ke titik A. Jarak dari titik B ke titik titik A sama dengan 2R pada saat di B, ya. K2R. Maka kita bisa menentukan K. Konstantanya adalah F0 sama dengan 2R. Maka F-nya adalah vektor F sama dengan F0 dibagi 2R kali R kecil, vektor, ya. Jadi ini besarnya gayanya tersebut, ya. Untuk menyatakan R di dalam suku R besar dan theta, kita menggunakan hukum kosinus, ya. Hukum kosinus itu bagaimana? Jadi kalau kita mempunyai segitiga, ini sisinya A, ini sisinya B, ini sisinya C, ini sudut theta. Maka panjang sisi C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat minus 2 AB cos theta. 2AB cos theta. Jadi kalau segitiganya ini kita terapkan di sini. Ini segitiganya. Kita akan menghitung panjang C ini. Panjang R kecil yang di sini. Kan kita ingin menghitungkan gayanya sama dengan F sama dengan K kali R, ya. Jadi ini yang mau kita hitung, R kecil ini. R kecil ini kita hitung sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, R kuadrat ditambah sisi ini, R kuadrat ditambah R kuadrat, dikurangi 2AB, 2RR, 2R kuadrat,
Kosinus theta. Kosinus theta. Jadi ini sama dengan 2R kuadrat 1 minus cos theta. Jadi R-nya sama dengan R-nya keluar akar 2 1 minus cos theta. Satu minus cos theta. Jadi ini. Ada pertanyaan dulu? Ada atau kurang jelas? Halo, ada pertanyaan? Belum ada Pak seperti Yang lain nggak ada pertanyaan? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oh iya. Kita lanjutkan lagi. Ini yang ketiga, suatu partikel bergerak dalam bidang XY, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 63. Ya. Ditarik menuju pusat oleh gaya F sama dengan KY ya ini. F sama dengan KY. Ini nggak jelas ini. F sama dengan KY ya. Jadi ini bergerak dari ABC ya. Jadi bergerak dari titik A ke titik B ke titik C. Selama bergerak itu partikel ini ditarik oleh gaya menuju 0.
ditarik oleh gaya menuju 0. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah hitung kerja yang dilakukan gaya tersebut ketika partikel bergerak dari A ke B dan kemudian C. Dan dari A ke C sepanjang lintasan elips X2A sinus theta dan Y sama dengan A cos theta. Ini elips. Elips. Elipsnya ini adalah persamaannya X sama dengan 2 sinus theta A sinus theta dan Y cos theta. Y sama dengan A cos theta. Nah, sekarang yang jawab A. Jawab dari A, partikel bergerak dari A ke B ya. A ke B. Kemudian B ke C ya. A ke B, kemudian B ke C. Maka dari definisi kerja sama dengan integral lintasan perpindahan ya. Ini adalah kerjanya dari A ke C itu dibagi 2 dari A ke B FDS ditambah B ke C FDS. Kalau dari lintasan A ke B ini DR cos DS ini yang arahnya begini. Arahnya begini A ke B. Ini adalah F perpindahannya ke sana DS. Jadi DR cos theta 1 ya. DR cos theta 1. Ini cos theta ini.
cos theta ini adalah minus ya. Cos theta ini sama dengan minus. Karena lebih dari 90 derajat. Halo. Ya. Halo. Ya. Oh, nggak punya stempel kita gitu. Ini tantangan saya. Boleh di scan. Iya. Iya, langsung. Tanya Pak Akub, disimpan di mana stempelnya? Ya, stempelnya ditaruh di mana Pak Akub? Lemari Pak Akub kan sana. Iya. Iya. Salam. Maaf ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Halo. Nggak tidur ya? Iya, Pak, tidak. Enggak, Pak. Iya. Ada Pak, ada. Hadir Pak. kok Pak, hadir. Iya. Hadir Pak. Jadi FDR ini FDR cos theta 1. Yang di sini FDR cos theta 2 ya. Cos theta 1 adalah ini cos theta 1, ini cos theta 2. Yang ini hasilnya akan negatif. Yang ini hasilnya positif. Jadi ini X-nya untuk bergerak dari A ke B, ini maka Y-nya adalah A ya. Y-nya adalah A. Y adalah A. Sedangkan gayanya adalah K per Y. Jadi sama dengan K dibagi A. Y sama dengan A dr dx dr adalah dx ini dari A ke B, lintasan dari A ke B berarti lintasan dari A ke B maka dr-nya adalah dx. Ya. Kemudian sudut FDS adalah sudut antara F dengan DX ya. Sudut ini sudut dot sudut F dan DS
Ini adalah theta 1. Ya, theta 1. Maka cos theta 1 sama dengan minus X kuadrat ditambah A ya. Jadi ini adalah X, ini adalah A ya. Jadi cos theta 1 sama dengan cos theta 1 sama dengan ini cos ini dibagi ini ya, A atau X ya, X ya. Ini sama dengan 180 derajat. Dulu ini ya, berarti ini ya. Sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut ini. Sama dengan ini sama dengan sudut ini ya. Berseberangan ya. Nah, cos ini sudut ini adalah X, ini cos ya, cos theta. Cos theta sama dengan ini dibagi ini ya. X kuadrat dibagi A kuadrat ya. Minus. Ya, minus. Ya, jadi cos theta 1 sama dengan minus X dibagi akar X kuadrat A kuadrat ya. Ini. Kemudian dari B ke A, dari B ke A, X-nya sama dengan 2A. X-nya sama dengan 2A. Ini X-nya 2A, X-nya 2A. DR sama dengan DY. Cos theta 2 sama dengan Y akar 2A kuadrat plus Y. Jadi ini kita masukkan ke sini, maka integral garis kita sama dengan minus K dr cos theta 1 ini ya, dr dx, kemudian cos theta 1 sama dengan ini X dibagi akar A akar kuadrat X kuadrat plus A kuadrat. Kemudian yang B sama dengan ini 02A, yang ini A menuju 0 ya. DE ya, DJ ya. Ini K, Y-nya DR sama dengan DJ.
DY, ini K. Cos theta 2 ya. Y-nya kalau bergerak dari sini X sama dengan 2A, Y merupakan variabel ya. Ya, Y merupakan variabel. Jadi ini diintegralkan, kita dapatkan ini. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada yang kurang jelas? Pak, Ya. itu tadi buat yang nyari cos theta 1 atau cos theta 2 itu pakai yang aturan cos tadi itu ya? Oh, yang hukum sinus ya? Aturan cos yang tadi Bapak kasih tahu. Pakai itu Yang kan ini Pak ya? tadi. Pakai apa? Pakai aturan cos tadi itu buat nyari Ya, cos ini theta. ini ya. Ah, Hukum iya. sinus. Oh, bukan. Bukan, ini udah lain lagi itu. Ini Oh, itu sinus. ini cos ini ya, cos ini. Iya, Cos Pak. ini adalah jarak sudut antara gaya dan lintasan ya. Ini F ini F. Ini F. Ini jarak ya, jarak X. Jadi kan F rumusnya adalah kerja adalah F perkalian dot dx ya. Ya, begitu ya. Nah, f dot dx itu ditulis sebagai f dx cos sudut antara f dan dx. Sudut antara f dan dx. Ini sama dengan theta 1. Theta 1. Ya. Begitu. Jadi sudut ini adalah sudut antara f dan dx ya. Sudut antara gaya f, gaya menuju pusat, dan lintasan. Lintasannya kan partikelnya bergerak begini. Jadi ini lintasnya dx. Jadi sudut antara gaya dan lintasan. Ini sudutnya ini. Theta 1. Kalau lintasannya dari B ke C, maka lintasannya ini sebentar, ini dihapus dulu. Ya.
Kalau dari B ke sini, maka sudutnya adalah gaya terhadap lintasan. Ini adalah sudutnya ini, theta 2. Theta 2. Begitu? Ada? Ya. Masih ada yang kurang jelas? Halo? Iya, Halo? Ya, begitu. Jadi itu sudutnya. Bukan ini, bukan sinus, ini hukum sinus. Kalau hukum sinus itu ini integral ini. Jadi ada lingkaran, setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Kita akan menentukan jarak di sini. Karena gayanya ini, gaya pada soal ini adalah sama dengan K dikalikan jarak dari titik tersebut ke titik A. Jadi ini titik A, ini titik B. Jadi jaraknya ya, jarak dari sini sama dengan K kali R. Ya. Jadi kalau jaraknya ke titiknya sampai di sini, maka K kali R. Ya. Titiknya di sini, maka R-nya ini ya. Nah, kalau misalkan R-nya di sini, ini ditentukan panjangnya, jaraknya dari hukum sinus, kosinus. Ya. Yaitu sama dengan A kuadrat, B kuadrat, ini jadi ini A kuadrat. A kuadrat ini adalah R, jadi R kuadrat. Ini R kuadrat juga. Jadi A kuadrat, R kuadrat, ini sama dengan R kuadrat. Ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali R kosinus ini sudut ini kosinus theta. Ya. Jadi ini sama dengan ini. R kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos theta. Iya, begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan atau kurang jelas? Apa diulang lagi? Kalau kurang jelas diulang lagi. Halo? Halo? Iya, gimana? Masih kurang jelas ya? Ya masih kurang nangkep sih tadi, Pak. Iya, yang mana? Yang kurang nangkep di mana? Boleh ke bawah sedikit, Pak. Ke bawah lagi, Pak. Ke bawah. Ini ke bawah ya? Ya, ini. Ada Ini. di halaman, bentar Pak, di saya nge-lag. Masih sama seperti Pak di saya. Hah? Masih nge-lag? Iya. Oh, jadi gimana? Yang mana? Yang mana? Kalau di halaman selanjutnya kan
ada tulisannya itu Pak, Y sama dengan A, AY, DR sama dengan DX, terus ada cos theta 1 sama dengan min X per akar X kuadrat plus A kuadrat Pak. Nah itu yang cos theta 1 tadi itu pakai nyarinya yang rumus FDX tadi itu ya Pak? Oh ini ya? Iya Ini itu ya? Pak. Iya. Oh kelihatan. Sekarang kelihatan? Iya sudah Iya. Pak. Oh iya. Ini coba kita pelan-pelan ya. Kita cos theta 1 kan ini. Theta 1 ini ya. Iya. Cos theta 1 ini. Cos theta 1 berapa ya? Cos theta 1 ini cos theta 1 ini 90 derajat 90 derajat dikurangi theta ini. Ini kan ini 90 derajat ditambah theta ini ya. Jadi sama dengan cos theta-nya sama dengan sebentar kalau pelan-pelan ya, cosinus theta ini kalau di ini kalau di begini cosinus bentar dulu kalau ini cosinus theta ini sama dengan minus sinus ini ya mestinya. Jadi cosinus 180 derajat derajat dikurangi theta, ini theta sama dengan ini cosinus ini sama dengan ini sama dengan sebentar ini cosinus ini sama dengan sinus ini ya. Sebentar dulu ya. Cosinus ini sama dengan ini. Sembilan puluh kurang ini. Sama dengan ini dibagi ini garis miring ya. Sebentar dulu ya. Ini goniometri ini. Cosinus ini sama dengan ini kurangi ini. Berarti cosinus
Kosinus 90 derajat dikurangi theta. Terus 90 derajat dikurangi theta, kosinusnya sama dengan minus cos theta ya, sama dengan minus cos theta. Ya berarti ini jadi kosinus 180 derajat dikurangi theta ini sama dengan jadi kita tulis di sini kosinus 180 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Ya, sama dengan minus cos theta. Berarti ini sama dengan minus cos theta adalah sinus ini X dibagi akar ini, dibagi garis miring ini. Akar X kuadrat ditambah A kuadrat ya. Ya, begitu. Halo? Halo? Halo, jelas nggak? Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Masuk. Iya. Pak. Ya. Dibaca ini dulu di bab ini, dibaca di textbook ya. Pelan-pelan dibaca. Bisa baca bahasa Inggris ya? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, bisa baca bahasa Inggris ya. Ya, dibiasakan ya. Ya, Pak. Textbooknya bahasa Inggris semua. Ya, karena textbooknya bahasa Inggris, Anda harus bisa baca bahasa Inggris ya. Ya. Ya, karena waktunya habis, sampai sini dulu ya. Halo. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya, makasih. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Ya, Terima kasih banyak, Pak. ya, Terima kasih banyak, makasih. Pak.